Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Budiman, mahasiswa Universitas Islam Indragiri Hilir, Unisi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Agus Maulana SEMM. Apa itu ekonomi makro? Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah berperilaku. Makroekonomi mengkaji fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB), dan perubahan pengangguran. Makroekonomi versus mikroekonomi. Makroekonomi berbeda dari mikroekonomi yang berfokus pada faktor-faktor yang lebih kecil yang mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh individu dan perusahaan. Faktor-faktor yang dipelajari dalam mikroekonomi dan makroekonomi biasanya saling mempengaruhi. Faktor-faktor utama ekonomi. Inflasi. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik bruto (PDB) bruto (PDB) atau GDP, mewakili peningkatan output barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu. Faktor pendukung: investasi, teknologi, produktivitas, dan tenaga kerja. Pengangguran. Persentase tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran: struktural, siklis, fiksional, dan musiman. Tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menjaga agar perekonomian terus berkembang dalam jangka panjang, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan deflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, menyeimbangkan neraca pembayaran internasional, menjaga agar perdagangan luar negeri tidak mengalami defisit besar, mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro mencakup berbagai aspek dalam perekonomian, di antaranya pendapatan nasional (PDB) dan PNB. Mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Pengangguran. Kondisi ketika sebagian angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran pendapatan akan belanja negara (APBN) melalui pajak dan pengeluaran. Kebijakan moneter. Tindakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Neraca pembayaran. Catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, dan aliran modal. Siklus ekonomi. Fluktuasi dalam kegiatan ekonomi suatu negara yang meliputi fase ekspansi, puncak, kontraksi, resesi, dan pemulihan. Contoh masalah ekonomi makro. Contoh masalah dalam ekonomi makro, bagaimana cara menurunkan angka inflasi yang tinggi.
Apa penyebab resesi ekonomi? Bagaimana cara mengatasinya? Mengapa tingkat pengangguran meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi positif? Bagaimana dampak perubahan suku bunga terhadap konsumsi dan investasi? Oke, terima kasih. Jadi itu saja apa itu ekonomi makro. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja apa itu ekonomi makro. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.